cukup bagus sih energinya. Jadi kalian yang ingin kurang pede ke wanita gitu, jadi bisa paling nggak nempel lah. Serius. Kurang pede wanita pakai ini caranya bagaimana? Kayak enggak pede ya. Aja cukup nanti minyak wangi ya, set. Daripada di bawah sih nggak mungkin ini bawa-bawa. Ketahuan itu mau apa itu, mau lawan begal. Mendingan ditaruh sini dulu ya gitu. Sisanya baru ke sini, tangan aja nggak, jangan di sini takut ini kenapa-napa kan. Ke tangan aja cukup udah. Gitu. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah Ta'ala. Mangkat. Berarti minyaknya ditempelin di sini dulu. Tempelin di sini kan kanan kiri itu. Iya. Berarti kalau ke kanan ya ini kanan, kalau kiri pada kiri. Oh gitu. Teritorialnya seperti itu. Terus nanti Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Berarti gini kan, tempelin sini Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kiri pegang, berarti tangan kanan pasang. Baru menghadap. Siap. Khusus untuk pengasihan tingkat ke wanita. Ini keselamatan, berarti ada pengasihannya dong Mas. Tadi bilang keselamatan saja. Pengasihan. Ini kan kegunaan energinya. Betul. Kalau untuk itunya darinya keselamatan, berarti double sahabat Pusaka Jawa. Bagus. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti, sampai kita mendapatkan predikat sebagai orang yang mendapatkan predikat husnul khotimah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah kebakaran, musibah rumah tangga maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta mendapatkan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Mas Gegeh, spiritualis muda dari Selawi. Semua keluarganya diberikan kesehatan walafiat, diberikan keberkahan, anak cucunya soleh-soleha, bermanfaat bagi manusia maupun tetangga sebelah dan nusa dan bangsa. Amin. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur. Apakah kita lihat? Kalau kita lihat dulu warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta andalane Mas Gegeh. Ya, kemudian ini istimewa sahabat Pusaka Jawa, warongkonya ini iras. Artinya di sini tidak ada potongan, nyambung langsung, dan ini warongkonya katimoho pelet. Untuk jenis warongkonya adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kagok Banci. Untuk mendaknya ini mendak kendit silang mirah. Untuk handle-nya Gatot Kaca Sebo. Kita lihat bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya, ya dari ricikannya, ini kita bisa lihat dapurnya dengan gandik yang tinggi, ya melebihi 2 kali lipat dari gandik-gandik biasa. Bahkan bisa mungkin sepertiganya ini adalah dengan bilah yang pipih. Ini adalah kebo lajer atau kebo lurus. Ya sahabat Pusaka Jawa, kita silahkan Mas Gegeh. Ini pamornya ada 2 warna. Silakan, 2 warna, 2 motif. Tak kira pancawarna. Biar Mas Gegeh nayu, mudah-mudahan di dalam pusaka tersebut ada tetangga sebelahnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, perlu saya sampaikan bahwasanya dapur keris kebo lajer tergolong keris-keris yang sangat banyak juga dijumpai di kalangan masyarakat kita terdahulu.
Di samping juga banyak orang mengatakan kebo lajer adalah kerisnya para petani. Ya wajar saja karena penduduk Nusantara kita terkenal dengan mata pencahariannya adalah bertani. Kemudian sahabat Pusaka Jawa perlu saya kasih underline atau garis bawahi bahwasanya orang bermain pusaka itu ada 3. Pertama, orang yang suka dengan antikanya, yang kedua suka dengan isinya, yang ketiga suka dua-duanya, isi maupun antikanya. Kalau kita bicara tentang keris antikan, berarti yang akan kita babar adalah nilai sejarahnya, garap besinya, garap licikannya, tangguhnya, buatan dari era mana, estimasinya ya, kemudian utuhnya, kemudian sepuhnya, seperti itu. Jadi itu kalau bermain antikan. Sedangkan kalau perbedaan antara orang yang memegang dengan bukan antikan atau esoterik atau isinya saja, kadang tidak memperdulikan bila yang penting tuahnya atau energinya, powernya atau sisi spiritualnya saja, goibnya saja yang dipakai. Makanya itu perbedaannya di situ. Tapi yang ketiga, pada level yang ketiga adalah itu dua-duanya, bilahnya pun bagus, isinya pun ada, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita ketahui untuk di pusaka sendiri tidak semua ditempati tetangga sebelah atau bangsa jin. Ada yang cuma berbentuk aura saja, ada yang berbentuk energi. Makanya di channel YouTube saya itu membabar dua sisi. Pertama sisi luarnya saja, yang kedua adalah sisi dalamnya. Nanti sahabat Pusaka Jawa silahkan mau senangnya mana. Kalau senang dengan antikannya berarti nanti kita bicara tentang tangguh. Terus tangguh utuh sepuhnya. Ya, apakah keris itu layak dikoleksi ataupun tidak. Kemudian kita kembali nilai ekonominya berapa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pucukan bilahnya itu adalah pucukan bilah ngudup gambir. Kemudian untuk tadi saya jelaskan di awal, pamornya ada 2, yaitu pamor kul buntet dan pamor ngulit semangka. Sekarang saya bahas dulu tentang pamor kul buntet. Pamor kul buntet mempunyai ciri-ciri adalah biasanya ada pada bagian bawah, sor-soran keris, tumbak, pedang itu ada di bagian bawah pamor kul buntet. Pamor kul buntet tergolong pamor rekan atau juga pamor titipan. Artinya pamor kul buntet akan diselesaikan, dikerjakan setelah bilah hendak mau selesai. Kemudian dibikinlah lubang di bilahnya, kemudian ditanam pamor, biji pamor, kemudian ditempa lagi yang akan menimbulkan motif gambar seperti obat nyamuk, bunder, under, seperti itu. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor kul buntet adalah untuk menghindarkan dari bahaya dalam keadaan mendadak. Sahabat Pusaka Jawa, artinya dalam keadaan mendadak bagaimana? Kadang juga dalam keadaan mendadak tidak terlihat oleh musuh. Saya pernah punya pengalaman, guru saya punya badik pamornya kul buntet. Ya, sekarang posisinya badik itu ada sama saya. Dulu itu dia kan suka bolak-balik, rumahnya kan di Kuningan. Bolak-balik Bandung, Kuningan. Kemudian pada saat pulang itu di daerah Cadas Pangeran Sumedang lah itu ikutnya ya. Itu ada operasi. Padahal dia itu tiap harinya itu bawa badik diselipkan di sini. Setelah dioperasi itu kan operasi tidak cuma operasi kelengkapan berkendara motor, tapi juga ada operasi sajamnya, senjata tajam. Nah, dia sudah ketar-ketir, artinya barangkali kena. Begitu diperiksa ternyata tidak ada, nggak selamat, intinya nggak tahu itu nggak kerasa atau bagaimana. Nah, mungkin hal seperti itu bisa terjadi seperti yang terjadi pada guru saya, seperti itu. Yang kedua adalah pamor kul buntet bisa untuk hal-hal yang tidak ini ya, seperti kul buntet seperti dari fisik. Ya, biasanya untuk kul buntet dari fisik ya diparingi selamat umpamanya. Ada yang bilang juga ditembak juga nggak mempan, tapi kebenarannya wallahu alam harus ditajrib dulu atau dicoba dulu. Seperti itu. Nah, ada juga yang selamat dari senjata tajam, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pamor yang kedua adalah pamor ngulit semangka. Pamor ngulit semangka bentuknya atau motifnya seperti gambar pada kulit buah semangka. Pamornya bentuknya seperti itu. Ya, sebagian pencinta keris beranggapan pamor kulit semangka mempunyai tuah atau angsar adalah untuk memperluas pergaulan. Artinya orang-orang akan menjadi lebih supel.
Yang tadinya dia kurang supel mendapatkan doa dari sang empu yang disematkan pada bilah pusaka, digambar dengan pamor, diwakilkan dengan gambar pamor agar si pemilik itu luas pergaulannya. Artinya ketika orang mencari kerja pun, ketika luas pergaulannya pun enak, mencari rezeki pun gampang ya sahabat pusaka Jawa. Jadi luas pergaulannya juga erat kaitannya dengan rezeki. Ketika kita punya banyak teman, insya Allah peluang untuk mencari rezeki lebih mudah ya sahabat pusaka Jawa. Kalau kita bahas tentang dapur makna filosofi lurus atau leres adalah agar si pemilik keris berdapur keris lurus supaya mempunyai budi pekerti yang luhur, jujur, bijaksana, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman yang melambangkan ketauhidan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun masalahnya di hidup di dunia ini, solusinya adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang negatif ketika kita menghadapi masalah yang sangat berat. Kita sampai mengerjakan hal-hal yang di luar nalar manusia atau menerjang norma agama maupun norma pemerintahan. Semoga kita dijauhkan semua dari hal-hal yang tidak menguatkan kita. Ya, karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang baik-baik saja. Mereka bergelut dengan masalahnya masing-masing. Cuman masalah mereka itu kan macam-macam jenisnya. Ada yang cuma masalah uang, ada yang masalah hati, masalah anaknya yang bandel. Ya, kita sambil menunggu Mas Gege untuk menayuh. Kalau kita lihat dari gonjonya, ini gonjonya sebit rontal sahabat pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari selorok besinya, ini ikutnya adalah hitam kehijauan, ya, hitam kehijauan. Pamornya itu seperti gaji, ya. Kemudian kalau kita ukur mungkin kisaran panjang bilahnya mungkin kisaran 30 cm lebih ini, ya. Coba kayaknya sih 30 cm lebih. Ya, kalau kita lihat dari sorok besinya, dari bahan besinya, kemudian dari gonjonya, ini estimasi adalah Pajajaran sahabat pusaka Jawa. Jadi ini kebolajernya estimasinya Pajajaran. Kita ketahui Pajajaran adalah kerajaan yang berumur sangat panjang. Umur Pajajaran 600 tahun, dari tahun 1900 sekian sampai 1500 sekian. 600 tahun bukan hal yang mudah untuk bisa mendirikan satu negara. Dulu kan kerajaan ya, itu bisa eksis sampai 600 tahun. Mojopahit saja tidak sampai segitu. Ya, artinya ya butuh satu keahlian khusus. Juga pertanyaan besar, kenapa kok Pajajaran susah ditaklukkan? Karena segi dari teritorialnya itu kan pegunungan, kemudian kerajaannya pun itu di lembah. Jadi kalau mau menyerang kerajaan Pajajaran itu harus melewati, dari kanan ada gunung atau bukit, di sini juga ada bukit, di belakang depan ada bukit. Ketika akan menyerang pun pasti akan mengalami kesusahan, karena tentara dulu, prajurit dulu, kerajaan dulu ada yang nongkrong atau stay di pohon sebagai mata-mata sniper nek saiki. Jadi seperti itu. Kalau buat perang ya mereka akan ngumpet di pohon untuk dengan kondisi memanah. Selain juga ada yang di bawah seperti itu. Sahabat pusaka Jawa, sepertinya Mas Gege sudah menayu. Mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya dan mudah-mudahan tuahnya positif. Silakan Mas Gege. Ya, kita bicara dulu dari segi energinya. Energinya warna coklat keorenan. Coklat. Ini energinya isian sih menurut saya sih. Jadi dari tangan ke tangan. Coklat ke orenan. Oren. Coklat kayak rada oren ya gitu. Ini kan coklat nih, rada oren nih kayak gini nih. Tuh, iya. Kayak gitu lah. Jadi dan ini untuk energinya pun memiliki kegunaan untuk pengasihan. Ini cuma energinya tok, pengasihan. Pengasihannya mungkin lawan jenis. Jadi kalau ke sama laki ya nggak bisa gitu. Jadi untuk lawan jenis. Soalnya kadang ada yang maaf nih LGBT begitu ya. Nah, makanya Mas Gege menjelaskan. Takutnya nanti bisa dipakai buat LGBT enggak gitu, nggak bisa gitu ya. Bisa. Nah, jadi untuk hodamnya isian juga. Jadi untuk namanya Ki Joko Ranggi. Nah dulu Mas. Madiun. Ki Joko Ranggi. Joko Ranggi. Dari Madiun. Alhamdulillah, Madiun. Terus untuk apa tadi, kegunaannya hanya untuk keselamatan. Kegunaannya keselamatan fisik ya? Fisik. Goib pasti bisa. Keselamatan fisik. Kalau keselamatan fisik
Berarti goibnya pun ngikut biasanya. Tapi kalau keselamatannya goib saja, fisik belum tentu. Gitu. Untuk perawatannya sangat simpel dan mudah. Cukup 3 air putih, 3 mawar, 3 melati, 1 kantil. Melati, 3 mawar, 1 melati. Tiap bulan, Mas? Setiap hari Jumat Kliwon. Tiap hari Kliwon. Jadi Jumat. 1 bulan sekali. Dan ini cukup bagus sih energinya. Jadi kalian yang ingin kurang pede ke wanita gitu, jadi bisa paling nggak nempel lah. Serius. Kurang pede wanita pakai ini, caranya bagaimana? Kayak enggak pede gitu. Aja cukup nanti minyak wangi ya, set. Daripada di bawah sih nggak mungkin ini bawa-bawa. Nanti ketahuan itu mau apa itu, mau lawan begal. Gitu kan. Mendingan ditaruh sini dulu ya gitu. Sisanya baru ke sini, tangan aja nggak, jangan di sini, takut ini kenapa-napa kan. Ke tangan aja cukup udah. Gitu. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah Ta'ala. Mangkat. Berarti minyaknya ditempelin di sini dulu. Tempelin di sini, kan kanan kiri itu. Iya. Berarti kalau ke kanan ya ini kanan, kalau kiri pada kiri. Oh gitu. Teritorialnya seperti itu. Terus nanti Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Berarti gini kan, tempelin sini Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kiri pegang, tadi tangan kanan pasang. Baru menghadap. Siap. Khusus untuk pengasihan tingkat ke wanita. Gitu. Ini keselamatan, berarti ada pengasihannya dong, Mas. Tadi bilang keselamatan saja. Pengasihan, ini kan kegunaan energinya. Betul. Kalau untuk itunya darinya keselamatan, berarti double sahabat Pusaka Jawa. Bagus. Ada lagi, Mas Gege? Cukup sih. Sahabat Pusaka Jawa yang orangnya sulit, suka ngomong itu meneng gitu, ngomongnya sama perlu netok. Iya. Ya begitu sahabat Pusaka Jawa, namanya makhluk tetangga sebelah sama seperti kita. Kalau lagi bad mood, ya susah ditanyain, apalagi lagi kurang duit. Nah, lebih berat. Lebih berat. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.